Pada saat baginda Nabi wafat, kata Abah juga, 3 hari baru dikuburkan. Coba ngerti nggak sejarah ini? Kenapa jenazah Muhammad nggak ada yang mau nguburkan? Malah Abu Bakar, Sa'ad bin Ubadah, dari semua, dan Umar malah bikin muktamar penentuan siapa khalifah. Coba pikirkan. Tadi semua. Disitulah muncul Syiah dan Sunni. Inilah nanti pemahamannya ke sini, ya acak-acakan semua. Pada hari pertama pun, bahkan Abu Bakar itu adalah Umar bin Khattab itu betul-betul nggak percaya Rasulullah itu wafat. Tadi semua. Masa Rasulullah wafat? Nah iya, bagus pertanyaan Umar itu. Karena Umar itu orang realistis. Tadi semua. Nah itulah juga kesadaran. Harusnya kepada kalian mengerti, yang disebut Muhammad itu mana? Nabimu itu bernama siapa? Muhammad atau Ahmad? Tadi semua. Maka ada Nabi, ada Rasul. Rasul tidak akan mati. Yang mati itu Nabi, tubuhnya. Presiden tidak akan mati, karena presiden itu bukan manusia. Tetapi yang matinya adalah sosok yang menjabat presiden, yang disebut Nabi. Begitu, presiden, orangnya. Maka kita harus mengerti antara peran dan sosok. Maka Muhammad itu adalah, maka tadi kata Abah juga, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak seseorang, walakin Rasulullah, karena dia itu utusan Allah. Dan utusan Allah ya Allah sendiri. Makanya surat An-Nur, Allahu mubtada nurus samawat khobar. Yang Muhammad, dia sendiri ngedohir. Tadinya manis, nggak susah mencarinya di mana gua ketemu manis. Tapi kata Tuhan, anak kuntu kanzan mafia. Aku ini tersembunyi kata manis, aku ini kenali. Maka aku tajali jadi gula tuh Muhammad tuh. Jadi kalau gitu manis ya gula, maka al-insanu syirik wa nasyirah. Maka selalu manusia itu rahasia Tuhan. Siapa? Karena ada nur Muhammad pada dirinya. Ada hakikat Allah pada dirinya. Nah inilah kesadaran Ibrahim itu harus dipahami juga dari sini, dari awalnya. Tadi semua. Tadi. Maka kenapa agama kita ini dari awal pun ada tentang berserah diri. Disebut Islam itu tadi adalah berserah diri. Islam ditulis alif, sin, lam, alif, mim. Siapa yang harus ke alif? Harus ketemu dengan sin. Kenapa sin? Dan kenapa dipanggil nanti manusia yang sudah sampai Sidra Al-Muntaha itu, siapapun disebut Yasin. Karena ya itu ada huruf terakhir hijaiyah, shin itu huruf terakhir Al-Quran. Tadi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tadi, yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shin adalah huruf terakhir. Tadi, tapi ya adalah huruf hijaiyah yang terakhir. Maka dipanggillah Yasin. Orang yang sudah sampai tubuhnya menjadikan perlambang nur afal Allah pada syariatnya. Hatinya sudah thariqat. Hatinya perlambang nur asma Allah pada hatinya. Ruhnya sudah hakikat. Sementara hakikat adalah penunjukan. Itulah Muhammad. Ruh kita itulah Muhammad. Maka tadi pada saat bayi dilahirkan itu selalu kita baca berjanji. Dan mengatakan kepada kita pada mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, yang kamu sambut dikira kamu anakmu itu dialah Rasulullah. Maka kata Allah, wa alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Itulah Muhammad. Jadi jangan nyari-nyari ke Madinah. Itulah Ali dari awal. Abu Bakar itu, Umar itu sampai mengeluarkan pedang. Nggak mungkin Rasulullah mau. Tadi dikira mungkin oleh mereka saat itu. Makanya tadi jangan kamu menganggap bahwa ilmu zaman itu sudah hebat. Orang baru belajar agama kok. Tadi semua. Makanya zaman Nabi Muhammad boro-boro ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu maib. Apalagi ilmu filologi hari ini. Ilmu arkeologi hari ini. Ilmu genetika hari ini. Matematika nggak ada, ini nggak ada. Cebok aja pakai batu juru 3. Coba kamu itu berpikirnya dengan tadi semua. Ya, beragama itu. Karena agama itu harus pakai akal. Bukan berarti akal-akalan, tapi agama itu harus pakai akal yang jelas. Tapi akal tidak boleh dengan akal dengan yang digerakkan. Maka di sini ada kaf, ha, ya, ain, shad. Akal yang digerakkan oleh Nur Muhammad pada hatimu. Tadi semua. Ada kesadaran Ibrahim. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami tadi. Maka
Disinilah kebahagiaanmu dadamu itu, kesengsaraanmu dadamu itu. Kenapa kata Abah juga alam nasroh itu menggunakan A-nya itu istifham. Coba, kalau kamu ahli ilmu nahu, kamu harusnya ngerti. Kenapa alam? Kenapa menggunakan nun nasroh? Kenapa Allah menyebutkan kami, dada siap nasroh? Maka di situ siapa maf'ulnya? Ada fi'il, ada maf'ul. Maf'ulnya siapa? Kamu jadi fi'il atau maf'ul? Itulah kenapa dalam sholat tidak akan bisa kamu mengatakan inni wajhatu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ardh. Apalagi inna sholati wa nusuk. Tidak akan bisa kamu karena yang sholat kamu. Apalagi sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kapan kamu melepaskan keberadaanmu? Wa ana awwalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri. Tadi semua. Makanya kenapa harus takbiratul ihram? Takbir Allahu Akbar. Hilang kamu Akbar. Kalau kamu masih ada yang sholat, kamu harusnya Allahu Kabir. Bahkan itu mungkin nggak pantas. Kan masih kecil Allahnya. Karena kamu ada. Apa nah? Allahu Shogir lah. Kalau kamu pantas sholatnya. Allah itu kecil. Karena tadi keyakinanmu kecil. Maka takut yang bukan takut. Takut hidup, takut bisa makan, takut usaha jalan, takut ini, coba. Itu wujudnya kamu tuh gak iman pada Allah dan Muhammad sebetulnya. Maka kenapa Ibrahim itu jadi konglomerat? Karena dia kesadarannya naik. Kamu tahu gak Ibrahim itu kisahnya juga? Tapi Abah sebelum Ibrahim menuliskan dulu nih kisah Muhammad yang dikuburkan baru 3 hari. Tidak ada yang mau menguburkan. Kamu itu kadang-kadang gak ngerti. Maka Sa'ad bin Ubadah dibisiki oleh seorang Zionis. Hei Sa'ad, kamu rijalul ansor. Sekarang kapan lagi? Kemarin kan muhajirin. Sawah, kebun udah dibagi 2. Rumah dibagi 2. Bini punya 2 dibagi 2. Sekarang kapan lagi? Nah disitulah terjadi. Mayat Rasulullah tergeletak 3 hari nggak ada yang ngurus. Kamu ngerti? Inilah sejarah yang sebenarnya terlalu banyak ditutupi oleh manusia. Semua. Kemudian datanglah Abu Bakar. Setelah Sa'ad mau meninggal, kata Umar mau bawa pedang, ingin tarung dengan Sa'ad. Tidak ada yang boleh menjadikan khalifah. Datang Abu Bakar, karena Abu Bakar orang bijaksana. Maka kesepakatanlah terjadi di situ muktamar itu 1 hari. Jadilah Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar, tapi secara Zionis sudah berhasil membisiki Ubadah, menjadikan terjadi percepatan padahal Rasulullah jasadnya masih bergeletak. Tapi disinilah, lihat sekarang ketua PBNU dan Rois saling kudeta. Hari semua ini kali ini ketololan, ini bukan itu Rais itu, bukan Rois. Semua, ya. Tadi hanya menang imamahnya doang, semua. Itu bu, jangankan pantas jadi Rois PBNU, jadi Rois jadi kecamatan aja nggak pantas. Maaf. Ini yang kita harus buka ini. Jangan takut. Ya. Apa yang terjadi? Setelah terjadi Abu Bakar diangkat jadi khalifah, datanglah ke tempat rumahnya Rasulullah. Datang disambut Ali dengan Fatimah dengan pedang. Terhunus. Kalian manusia laknat. Apa kata Fatimah dan kepada Ali pada Abu Bakar dan Umar? Kalian bukan yang ngurus mayat Rasulullah. Malah kalian sibuk memperebutkan jabatan. Coba kalian itu beragamanya itu mau belajar sedikit. Disitulah ada Sunni dan Syiah. Inilah Zionis berhasil mengadu memecah 4 sahabat sampai hari ini. Ini Sunni, ini Syiah. Apa yang dibaca Sunni diharamkan oleh Syiah. Apa yang dibaca Syiah diharamkan oleh Sunni. Itulah kenapa di kitab Kutubus Sittah yang kalian agung-agungkan, kitab hadis yang di dalamnya banyak ucapan si Abu Hurairah itu, yang banyak kepalsuannya. Kalian nggak ngerti sekarang, nanti dengar omongan Abah, kalian akan terbuka fakta siapa Abu Hurairah itu. Orang Yaman, sekelompok orang Yaman. Abu Hurairah itu bukan manusia sebetulnya. Ya hari ini aja sebetulnya tentang Abu Hurairah, bapak kucing. Seolah-olah dia yang mengatakan Nabi Muhammad itu suka kucing. Tapi faktanya, dalam kitab itu yang dibahas bukan kucing, anjing. Di dalam Kitmir pun anjing. Kisah pelacur pun ngasih minum anjing. Karena anjing itu adalah ciri
binatang yang sudah, maka dibahas oleh 10 kemuliaan anjing. Malah dibalik, malah sekarang ketemu oleh pengetahuan, justru binatang yang bahaya dipelihara, kucing, tokso, tadi semua. Ini kan gara-gara hadis diputar, bahkan Nabi Ibrahim piara anjing, Imam Hanafi piara anjing, Syekh Abdul Qadir piara anjing, anjing dipitnah. Pada Quran ngomongin anjing, kitab Safinah pun 10 kemuliaan anjing, dan anjing contoh makhluk. Bahkan Abah sendiri ngaku sampai hari ini belum bisa Abah jadi anjing, karena perut Abah buncit. Anjing tidak pernah buncit karena dia tidak pernah makan itu kenyang, anjing. Tapi kemudian karena manusia tidak boleh meniru anjing, dipitnah anjing. Kisah Abu Yazid Bustami ketemu anjing, dan anjing itu bicara. Nggak ada kisah ketemu kucing, kucing ngomong, kecuali maling ikan. Maka inilah manusia karena sekarang ini suka dengan kucing, padahal sebetulnya kucing itu makhluk yang buruk. Tadi semua, kalau kamu sudah ngerti reinkarnasi, yang reinkarnasi ke kucing itu, kamu bisa tanya diri sendiri kucing itu. Tadi semua, inilah ketololan manusia karena tidak terbukanya hijabnya, tertutupnya hijabnya. Tadi semua ya, dalam beragama, jadi sudah dibalik-balik. Tadi semua, Imam Hanafi tidak pernah, bahkan Imam Hanafi adalah, coba, kata siapa anjing itu najis? Semua. Mari itu nanti Abah lain waktu. Tapi sekarang Abah ngisahkan tadi, kenapa dalam kitab hadis itu hilang kemakola Ali dan Fatimah? Tadi semua. Disinilah sahabat. Mari kata Abah, selama Sunni dan Syiah tidak bersatu, kalian akan menyaksikan, nih iris kuping Abah, Ka'bah dan Masjid Nabawi bakal dibom. Kalian saksikan. Siapa yang bom? Iran. Kenapa Iran? Karena Iran mengerti, Syiah mengerti bahwa kerajaan Arab itu adalah hanya memalsukan sejarah agama. Bahkan nanti perang terjadi, Iran kembali lagi ke jalan Israel. Arab Saudi, Kuwait, Qatar yang sekarang jadi antek Amerika, antek Zionis, yang dari dulu sudah merusak Yahudi, merusak Nasrani. Karena Amerika itu Zionis, ingat itu. Dari semua. Bukan Yahudi yang kamu benci. Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Nasrani itu orang yang mendapatkan nusratullah. Islam itu yang sudah salimah. Ini kan kebalik-balik. Inilah kesadaran Ibrahim itu. Negara agama samawat itu semua agama Ibrahim. Maka kalau tidak sampai pada kesadaran Ibrahim, kamu akan terus saling membenci beragama di antara 3 agama samawat ini. Padahal ini adalah kreat, produk. Ingat kata Abah, agama itu, agama Hindu, Buddha, agama Kristen, Islam, dan Yahudi itu. Dan bahkan agama itu baru ada 3000 tahun. Di Perancis sudah temukan sekarang oleh maka tadi ilmu pengetahuan, ulama dulu nggak bakal ngerti ilmu arkeologi. Sekarang arkeologi dengan perlakuan karbon, benda apapun bisa diketahui umurnya 1 juta tahun. Dari 1 juta tahun dengan teori karbon bisa diketahui umur sebuah benda, sebuah lempengan, sebuah batu, sebuah apapun benda. Dengan ilmu filologi, kertas itu bahkan tahu di tahun berapa kertas itu dicetak. Sekarang itu nggak bisa dibohongi. Itulah yang Allah ingatkan, wa may yattabi'u aktsarihum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah sudah ingatkan di Al-Qur'an. Kalian itu beragama dengan don, dengan sangkaan pada siksa kubur, sangkaan pada ini. Nah inilah yang Abah sedih hari ini. Dari kecil Abah saya merasa tentang neraka, nanti disiksa, digebugin, di apa. Sekarang dengan munculnya teori kuantum, kenapa orang Indonesia nggak bisa move on? Karena di dadanya penuh ketakutan. Ingat, di dadanya harusnya bertuhan dengan cinta. Orang yang sudah nusratullah, idza jaa nusratullah, idza jaa nasrullah, nasrullah, pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, yang putuh. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dia akan berbondong-bondong dengan cinta beragama. Sekarang bukan dengan cinta, terpaksa. Takut disebut kafir nggak sholat di masjid. Takut disebut kafir kalau nggak ngaku Islam. Bahkan orang Islam sedang udah ngaku agama lain itu kafir. Tapi inilah yang sebenarnya. Padahal kita lihat Abah sedang megang satu kitab yang
Kita lihat bagaimana Syatoilah membuka ini semua.